Oke, izin Jadi bahasa gaul itu berkaitan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kadang ada zaman itu yang berkembang berkaitan dengan hal-hal yang viral atau hal-hal yang baru saja heboh gitu. Nah, kalau di masa sekarang tuh ingat kali ya Bang, bahasa-bahasa kalau orang dulu istilahnya bahasa alay gitu. Atau yang dikenal itu namanya kepanjangannya katanya anak layangan. Nah, jadi di masa itu masih ngomong-ngomong masih melalui chat gitu kan. Chatnya itu pun bukan chat dari media sosial tapi melalui SMS. Nah, jadi terkenalnya di masa itu bahasa-bahasa yang pengucapannya atau penulisan kata-katanya itu melalui angka, ya kan? Melalui angka digabung dengan huruf, nah gitu. Walaupun masa itu tidak terlalu banyak bahasa-bahasa gaul yang diciptakan, tapi bahasa-bahasa yang dipakai melalui chat itu atau melalui SMS itu bahasa-bahasa yang disingkat gitu, atau kata yang disingkat. Nah, jadi bahasa gaul itu diciptakan gara-gara SMS itu kan ada pengaturannya bahwa kita harus menulis berapa karakter gitu. Setiap SMS kita hanya boleh mengirimkan beberapa karakter. Jadi anak-anak muda pada saat itu untuk mengakali berapa karakter yang harus dikirim itu dia menggunakan singkatan-singkatan gitu. Nah, disitulah dimulai masa-masa ada YG gitu kan, DMN, di mana gitu kan. Padahal dalam kaidah bahasa Indonesia itu sudah pasti salah gitu. Apalagi ingat kami dulu guru-guru kami itu selalu marah kalau misalnya nulis disingkat-singkat loh. Emangnya kamu lagi nge-SMS saya katanya gitu kan. Terus berkembangnya lagi zaman berkaitan dengan bahasa-bahasa bencong bisa kita bilang ya kan, bahasa-bahasa bencong kadang-kadang ya kan, apa tahap-tahap lah itu bahasa seperti cincai. Nah, bahasa-bahasa yang mulai-mulai masuk dari bahasa-bahasa Cina ya kan, karena di masa itu belum ada seperti sekarang. Mungkin kalian masa-masa yang berkembang yang dikenal dengan hubungan-hubungannya dengan bahasa Korea, bahasa Jepang gitu kan. Nah, dulu kami masih ada bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa Cina gitu, karena kan banyak orang-orang Cina dan itu terpengaruh sekali anak-anak mudanya menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa Cina, bahkan sudah melupakan bahasa Indonesianya itu apa sih gitu. Nah, mungkin yang sampai sekarang masih ada tuh bahasa-bahasa seperti itu, seperti cepek ya kan, gope ya kan, gocap atau segala macamnya. Itu bahasa-bahasa yang mulai dari bahasa Cina, bahasa apa tadi maksudnya yang dibilang bahasa-bahasa orang-orang bencong gitu kan, sis ya kan, tahap apa itu gabung-gabungannya tuh. Jadi menurut saya bahasa itu berkembang di masa apa yang berkembang di waktu itu gitu. Apa yang lagi kalau zaman sekarang itu dikenal dengan kata viral lah gitu ya kan. Apa sih yang lagi viral sekarang ini? Kalau untuk perempuan mungkin yang lagi viral selama ini adalah Korea gitu kan, bahasa-bahasa Korea, cincayo gitu ya kan. Nah, Arso gitu. Nah, habis itu tiba-tiba sarang nih katanya kan. Nah, itu udah mulai masuk ke wilayah-wilayah ke remaja, bahkan anak-anak sekarang udah tahu gitu. Kalau untuk laki-lakinya terbalik gitu, bukan bukan Korea tapi Jepang. Karena apa? Karena adanya anime-anime gitu kan. Dan menurut laki-laki bahasa-bahasa yang digabung-gabung itulah yang dianggap mereka bahasa-bahasa gaul gitu. Bahasa-bahasa yang kalau sudah pakai bahasa yang lain, bahasa Jepang, bahasa Korea, rasanya kayak udah gaul kali kita. Apalagi yang pernah viral itu Jaksel ya, yang bahasa Indonesia digabung-gabung dengan bahasa-bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi kalau singkatnya ya kan, kita bilang bahasa itu dipengaruhi oleh zaman yang berkembang gitu. Itu untuk sementara ini dari pertanyaan yang pertama. Ada lagi? Nyambung aja nih, jangan dari Dira aja nanti dari Lulu, dari Leli, dari Baby, dari Nabila ngomong aja. Nah, iya Bang. Jangan takut-takut. Jadi bisa dibilang bahasa gaul itu hanya tren. Nah ya betul. Jadi kalau dari abang pernah ikut tuh kemarin seminar ya kan, seminar nasional dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Kebetulan pembicaranya itu adalah pimpinan dari Badan Bahasa Indonesia gitu kan. Jadi abang pernah tuh bertanya berkaitan dengan itu. Bagaimana menurut bapak kalau berkaitan dengan bahasa-bahasa gaul yang digunakan sekarang, sementara bahasa Indonesia itu sudah mulai dilupakan. Bahkan jujur saja nih, abang kan sekarang profesi abang sebagai guru. Bahkan abang juga kadang-kadang jadi dosen pengganti di universitas lain gitu kan di Unimed. Tapi mereka sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia-nya. Mereka lebih tahu bahasa Inggris, mereka lebih tahu bahasa Jepang, bahasa Korea gitu. Tapi gitu kan. Berkaitan dengan minat pengikut itu, pimpinan bahasa itu Indonesia, mereka tidak, bahkan sama sekali tidak asal itu bakal mengubah bahasa Indonesia gitu. Bahkan katanya bahasa Indonesia itu akan terus berkembang dengan yang namanya penyesuaian. Yang namanya penggunaan bahasa lain ya gunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti mungkin dulu di masa abang tuh nggak pernah ada pengucapan kaya gitu. Nah, sekarang kan udah hampir semua orang Indonesia itu pengucapannya kaya. Dan ternyata baru-baru ini, belum lama ini, abang ngecek di KBBI, ternyata kaya itu sudah masuk di KBBI gitu. Nah, jadi kadang-kadang pengucapan-pengucapan dari bahasa gaul itu
tidak selamanya merusak bahasa gitu. Jadi memang berkembangnya itu ada di masa-masa tertentu saja dan akan hilang, ya kan, termakan zaman. Apalagi seperti yang kemarin Jaksel itu contohnya. Jaksel itu kan udah kurang gitu, udah nggak ada lagi penggunaan-penggunaan yang situ. Walaupun mungkin di sana masih ada gitu kan. Tapi sekarang untuk yang Indonesia udah hilang. Jadi itu tidak masalah karena bakal berubah atau hilang seiring waktu gitu. Itu dulu. Terima kasih Bang. So, berarti dari bahasa gaul itu apa namanya, secara keseluruhan tidak hanya kan memberikan dampak negatif, soalnya kan banyak juga nih yang menganggap bahwa bahasa gaul itu sedikit memberikan dampak negatif karena kayak bahasanya terlalu asgun atau apa seperti itu kan Bang. Berarti yang Abang bilang bahwa kayak contohnya yang kayak tadi sudah masuk di KBBI, berarti kita bisa memahaminya bahwa tidak semua bahasa gaul itu berdampak negatif, tapi ya dia tetap menyesuaikan sehingga juga memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri, seperti itu. Ya, itu berat sekali ya. Bahkan kalau ini untuk ilmu saja lah ya kan, tambahan-tambahan untuk kalian. Jadi abang kemarin pernah lihat satu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata bahasa Indonesia itu bisa dianggap sebagai bahasa yang paling miskin kosakata, gitu. Bahasa yang paling miskin kosakata. Karena apa? Karena kita itu cuma berpegang teguh dengan yang namanya imbuhan, gitu loh. Jadi seperti contohnya makan gitu kan. Habis itu ada imbuhan me, jadi digabung jadi memakan. Nah, itulah kosakata baru yang diciptakan dari kata makan gitu. Hanya bergantung kepada imbuhan-imbuhan seperti itu. Salah satu contoh bahasa yang paling kaya dengan kosakatanya itu adalah bahasa Inggris. Nah, kalau kalian mungkin ingat pernah belajar dengan bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris itu dalam satu pengucapan saja dia ada tiga pengucapan gitu, 3 kata. Kalau biasanya disebutkan dengan verb 1, verb 2, verb 3. Nah, gitu. Nah, itu kan contohnya, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebenarnya ternyata dalam penelitian tersebut kita bukan cuma miskin secara kosakata gitu, tapi ternyata kita kurangnya itu di bagian penggunaan bahasanya gitu. Sebenarnya kata kita banyak gitu kan, tapi penggunaan katanya itu sudah hilang gitu. Sekarang sudah jarang sekali ada orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda gitu. Bahkan kalau ada penggunaan bahasa yang berbeda, itu langsung dianggap asing sama orang Indonesia sendiri gitu. Salah satu contohnya yang pernah abang suka itu adalah lagu gitu. Dalam lagu ya kan, mungkin kalau kalian tidak pernah dengar, nah itulah salah satu hasil dari penelitian tersebut. Itu lagu-lagu sekarang itu sebenarnya lagu-lagu yang mungkin kalian sebut dengan indie ya, indie. Lagu-lagu indie itu sekarang sudah banyak menggunakan bahasa-bahasa yang pengucapannya baru gitu. Pengucapannya baru, mungkin kalian tidak pernah dengar. Bahkan mungkin kalaupun kalian mendengar, kalian belum ada ngecek itu di KBBI, apa artinya ya gitu. Nah, salah satu yang abang suka itu adalah dari Soegi Bornean. Mungkin pernah terkenal dengan lagunya Asmara Librasi gitu kan. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Dan ternyata dari semua pengucapan dia itu ternyata bahasa Indonesia gitu. Asmara telah terkalibrasi. Mungkin menurut kita kalibrasi ini, oh ini bahasa apa ini gitu. Ternyata bahasa Indonesia terkalibrasi gitu. Terus ada lagi lagu-lagu dia yang lain gitu kan. Misalnya kata semenjana. Mungkin itu apa itu semenjana gitu. Kadang-kadang orang hanya suka dengan dengar lagunya gitu. Dan dia tidak mencari tahu. Jadi tidak masalah dengan bahasa-bahasa gaul, abang ya, kalau pribadi lalu bermasalah dengan bahasa-bahasa gaul, asalkan apa gitu, asalkan itu bisa menciptakan satu hal yang baru tanpa merusak bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Kalau abang pribadi, jujurnya kurang suka dengan masuknya bahasa-bahasa lain gitu. Nah, bahasa-bahasa yang lain itu misalnya seperti Korea tadi gitu kan, Jepang gitu kan. Gak malah kita menggunakan bahasa itu kalau kita dalam lingkungan itu. Atau ketika kita punya cita-cita pengenlah ke depannya ke Jepang gitu, pengenlah ke depannya ke Korea gitu kan. Kita belajar gitu. Tapi dalam lingkungan umum atau kita ketika tinggal di Indonesia, ya udah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Ya bahasa Indonesia itu baik dan benar, bukan cuma bahasa Indonesia yang benar. Kenapa seperti itu? Karena kadang banyak mungkin bedanya bahasa Indonesia yang baik mana, bahasa Indonesia yang benar yang mana gitu loh. Kalau kita nanti contoh nih, sebagai orang Indonesia, sebagai guru bahasa Indonesia, siapa tahu gitu kan, kalian ini Sasindo nih, tiba jadi bahasa Indonesia, terus kalian langsung menyalahkan semua anak murid kalian ketika dia menggunakan bahasa yang tidak benar gitu. Kalian langsung menyalahkan nih, oh ini bukan ini nak pengucapannya, nggak ada bahasa kaya. Nah, kalian bilang, karena dia menuliskannya pakai apa? Seperti di chat, dia nulisnya kaye gitu, kayak gini loh gitu, kayak gini gitu kan. Nah, gini itu saja itu sebenarnya udah kayak apa sih, ini apa gini, harusnya kan begini, nah gitu. Jadi kalian langsung menyalahkan itu, padahal ternyata tidak masalah kalau untuk seperti itu. Karena apa? Karena itu bahasa Indonesia yang baik. Nah, contoh simpelnya ketika kita berbelanja di pasar gitu, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kita bakal dianggap orang aneh gitu. Contohnya kita mau beli cabai gitu kan, padahal orang-orang pajak itu, nah kita kan taunya pajak tuh ya kan, orang-orang pajak itu taunya cabai gitu. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kita akan menggunakan selamat pagi ibu, berapa harga cabai ini per kilonya gitu. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar tapi tidak baik. Kenapa? Karena orang sekitar itu menganggap kita
apa sih lu gitu, kayak baru belajar bahasa Indonesia gitu. Padahal kalau kita dipajak kita bisa aja mengucapkannya langsung, Bu berapa sekilo, dengan kita menunjuk gitu, Bu berapa sekilo. Nah, padahal kalau kita hubungkan dengan bahasa Indonesia yang benar itu sudah pasti salah. Nah itu sudah pasti salah. Tapi kita belajar lagi bahasa Indonesia kan pastinya memiliki bahasa gaulnya sendiri di Abang Jawa. Di mana itu ada diri itu di zaman Genji juga ada, walaupun kalau mengikuti tahun lahir Abang yaitu 97 itu termasuk Gen Z awal ya, tapi sebenarnya Abang lebih cocok ke milenial karena di awal. Nah, dan generasi milenial itu mereka tuh selalu menyalahkan Gen Z nih karena bahasanya yang katanya kurang sopan ataupun kayak asal bunyi aja. Itu menurut pandangan Abang tuh kenapa generasi itu mencerminkan cara kritik dari bahasa yang mereka sampaikan seperti itu? Nah, itu benar sekali ya. Tapi kalau abang sih membantah, sebenarnya itu bukan berkaitan dengan generasi gitu. Semua orang itu nanti secara filsafatnya gitu kan, secara filsafat. Nah ini kan kalian juga materinya filsafat bahasa gitu. Secara filsafat kalian nanti akan belajar bahwa ternyata bahasa akan dipengaruhi oleh gitu. Ada bahasa ibu. Jadi anak bayi akan belajar bahasa apa pertamanya, itulah bahasa ibu. Nah, bahasa apa pertama yang akan dipelajari dia? Kalau dia tinggal di lingkungan orang yang pengucapan bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Batak, bahasa ibunya adalah bahasa Batak gitu. Kalau lingkungan dia, contoh nih, tempat abang ngajar sekarang kan Pecut gitu kan, dan di Pecut ternyata orang-orang Melayu gitu kan, walaupun ada gabungan dengan orang-orang Jawa gitu, tapi mereka kan timbul bahasa campuran dari Melayu dan Jawa gitu. Kadang-kadang dia menggunakan Jawa, kadang-kadang menggunakan bahasa Melayu gitu. Terkait dengan gerakan itu kan melulu tentang gitu. Ketika mungkin dia adalah orang Medan gitu, lingkungan Medan yang seperti apa yang ada di pertanian gitu. Waktu dia berkembang itu bahasa dia yang pertama itu apa? Nah, kalau kita tarik lagi ibarat dari bahasa seperti tadi ada yang namanya Jakarta Selatan tuh. Nah, mungkin mereka di sana, lingkungan mereka di sana itu bukan berkaitan dengan generasi, tapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibunya mereka. Nah, mungkin di Jakarta Selatan itu sudah fokus dengan penggunaan bahasa Inggris gitu, digabungkan bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka ibunya itu mengajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dan mereka menyatukan itu menjadi bahasa baru nanti bahasa kalau di sebentar-sebentar bahasa Indonesia, sebentar bahasa Inggris. Nah, kalau abang pribadi itu fenomena penggunaan bahasa tergantung dengan lingkungannya gitu. Kalau filsafat itu seperti itu, karena filsafat bahasa itu berkenaan dengan lingkungan dia kembang gitu, gimana lingkungan berkembang. Nah, apa saja lingkungan dia tadi? Akan ada Jawa, dan mungkin akan lebih pasti dengan Jawa. Bahkan mungkin kita pernah dengar ada lingkungan yang ada di pandai bahasa Indonesia gitu. Ketika dia mantau, dia akan mendapatkan bahasa Indonesia dengan sendirinya gitu. Tapi ingat, bahasa ibu dia adalah bahasa suku gitu. Mungkin bisa kita bilang seperti orang Samosir, yang lingkaran kita itu ya seperti itu gitu, yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Samosir pedalaman itu hanya akan bisa menggunakan bahasa Barat, dan dia akan berdampak dengan yang namanya dialek gitu. Dialek itu apa? Cara berbicara gitu. Nah, Samosir bahasa Batak, dialeknya ya dia Batak gitu. Walaupun ketika nanti dia pindah ke Medan, contoh kalian nih, kalian kan nggak mungkin orang Medan asli semua gitu, kalian pasti dari perantauan semua, dan kalian sudah pasti akan bawa dialek ini gitu. Nah, dalam filsafat itu seperti itu, gimana lingkungan kalian berkembang, kalian akan membawa dialeknya gitu. Dan nanti ketika kalian berkumpul dalam satu tempat, contohnya di Unimed gitu, berkumpul, pasti kalian jumpa sama orang-orang yang gimana ya kau, nah ngomong dibawanya dialeknya gitu kan. Tapi ada orang yang ngomong nah, dia akan membawa Melayunya gitu. Tahu gitu. Dan dia membawa juga. Kita jadikan keunikan orang Indonesia. Nah, berarti kan semua yang Indonesia itu mereka tunggal ika. Kita kan tahu gabungan-gabungan.
Kalau menurut kalian tentang topiknya sudah selesai, ya itu sisa ini. Atau ada yang kurang, masih ada pertanyaan, silakan bertanya lagi. Ini kita closingan dulu. Ya, boleh. Nah, berarti jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi bahwa generasi itu tidak mempengaruhi bahasanya, tetapi globalisasi lah yang mempengaruhi bahasa tersebut, dan tidak melulu bahasa gaul itu berdampak negatif, tetapi juga bisa berdampak positif dan memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang paling penting, bahasa pertama seorang anak adalah bahasa ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Abang Tommy yang sudah memberikan ilmunya kepada kami, jadi lebih tahu lagi tentang bahasa gaul, bahasa-bahasa yang ada di generasi saat ini.